Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan peristiwa sejarah, yaitu Gerakan Pemuda Masa Kolonial Belanda. Diawali dari kritik Van Deventer, seorang ahli hukum Belanda. Kritik itu muncul di artikel bilang kalau politik penghisapan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu membuat sengsara rakyat Indonesia. Dan dia bilang saatnya pemerintah Belanda untuk balas budi kepada Indonesia sebagai tanggung jawab moral. Nah, akhirnya kritik tersebut ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Jadi pada tahun 1901 diterapkan sistem politik baru, yaitu politik etis. Politik yang tidak hanya mengeksploitasi daerah jajahan, namun taraf masyarakat pun harus ditingkatkan. Nah, dalam politik itu terangkum dalam program Trias Van Deventer yang berisi irigasi, emigrasi, edukasi. Walaupun irigasi dan emigrasi merugikan, tetapi edukasi sangat menguntungkan Indonesia loh. Nah, mengapa edukasi sangat menguntungkan? Karena dengan adanya edukasi diterapkan pendidikan gaya barat, diantaranya adalah HIS yang setara dengan SD, EULO yang setara dengan SMP, AMS yang setara dengan SMA, dan Stovia yang merupakan sekolah kedokteran. Nah, lahirlah golongan baru di masyarakat Hindia Belanda yang disebut golongan elit baru atau golongan priai. Golongan priai ini banyak yang berprofesi sebagai guru, dokter, jurnalis, dan juga aparatur pemerintahan. Mereka punya pikiran yang maju dan makin sadar tentang penindasan-penindasan yang dilakukan selama pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, mereka juga berhasil mengubah corak perjuangan masyarakat buat ngelawan penindasan pemerintah kolonial dari yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Inilah titik di mana masa pergerakan nasional dimulai. Dimulainya masa pergerakan nasional, dibuatlah organisasi pemuda yaitu Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Yogyakarta yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji, yang digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang tujuannya memperbaiki kehidupan di aspek budaya dan masyarakat. Nah, setelah Budi Utomo berdiri, banyak pula organisasi lain yang muncul. Salah satunya adalah Trikoro Dharma yang berubah namanya menjadi Jongjava setelah diadakannya Kongres di Solo pada tanggal 12 Juni 1918. Organisasi ini dibuat pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stovia. Ketuanya adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo dan wakil ketuanya adalah Mr. Wongsonegoro. Setelah ada Jongjava, ada juga Jong Sumatra Nenbon. Organisasi ini dibuat pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara murid-murid yang berasal dari Sumatera untuk mendidik pemuda Sumatera agar menjadi pemimpin bangsa dan mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Nah, organisasi pemuda selanjutnya adalah Jong Celebes. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat rasa persatuan dari tali persaudaraan di kalangan pemuda pelajar yang berasal dari pulau. Ada lagi nih, organisasi pemuda yaitu Jong Batak yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara para pemuda yang berasal dari daerah dan juga memajukan kebudayaan daerah. Sedangkan Jong Ambon didirikan di tahun 1918. Nah, selain organisasi-organisasi pemuda yang saya sebutkan tadi, ada lagi nih organisasi pemuda lain, yaitu Pemuda Betawi, Pemuda Kristen Jawi, Sekarukun, Jong Islamitenbon atau Perhimpunan Pemuda Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi Perhimpunan Indonesia ini yang merupakan organisasi yang bertujuan untuk Indonesia merdeka, bukan hanya tujuan untuk kedaerahan saja. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diputuskan untuk melaksanakan Kongres Pemuda 1 tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan tujuan menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda untuk menjadi dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Namun, hal tersebut belum bisa terwujud karena rasa kedaerahan masing-masing organisasi yang masih kuat.
Nah, untuk itu pada bulan September 1926 didirikanlah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI di Jakarta. Setelah itu, pada tahun 1928, politik Indonesia sudah dipenuhi oleh jiwa persatuan. Nah, rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka telah menggema di jiwa para pemuda Indonesia. Nah, atas inisiatif PPI, diadakanlah Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan keputusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.